Persiapan alat yaitu ada ruangan yang nyaman, meja belajar, ada kursi, ada media lembar balik, saya menggunakan laptop, dan ada lidi kapas. Permisi Bu. Oh iya Bu, Pak, mari silakan masuk, silakan duduk. Baik Bu. Sudah nyaman Pak, Bu? Sudah. Nah baik, karena ini masih masa pandemi, jadi sekarang ini kita tidak bersalaman dulu ya Pak, Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Penselina Pareti, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, kedatangan Bapak dan Ibu ke sini untuk apa ya? Jadi kedatangan saya dan calon suami saya karena ingin mempunyai anak saat ini dan 1 bulan lagi kami akan menikah. Maka itu kami ingin mengetahui tentang persiapan kehamilan Bu. Oh, ingin mengetahui tentang persiapan kehamilan? Iya. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang persiapan kehamilan. Nah, kalau begitu, saya permisi sebentar untuk mencuci tangan serta menutup privasi terlebih dahulu ya Pak, Bu. Iya Bu. Baik, saya permisi ya. Iya. Mencuci tangan 6 langkah. Dibilas dengan air bersih. Menutup privasi. Pak Bu, saya sudah selesai mencuci tangan serta menutup privasi. Nah, sebelum kita masuk dalam memberikan konseling tentang kehamilan, di sini saya mendata identitas Bapak dan Ibu terlebih dahulu ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu dengan Nyonya siapa? Nyonya N. Umur? Umur 24 tahun. Alamat? Pati Piro. Baik, kalau tuannya dengan tuan siapa? Tuan L. Umur? Umur 25 tahun. Alamatnya? Alamatnya Banjarsari. Baik. Saya sudah selesai mendata Ibu dan Bapak. Nah, tadi saya dengar bahwa ini calon suami, berarti 1 bulan lagi akan menikah dan ingin mempunyai anak. Baik. Semoga nanti proses nikahnya berjalan lancar ya Pak Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Iya. Nah, langsung saja di sini saya memberikan konseling kepada Ibu. Nah, saya mau menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu sudah pernah mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan yang baik? Belum. Oh, belum ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu. Nah, kehamilan yang baik membutuhkan persiapan. Yang mempersiapkan kehamilan itu meliputi yang pertama itu persiapan fisik, persiapan gizi, persiapan imunisasi tetanus, kesehatan organ reproduksi, dan kesehatan mental Ibu. Baik, gitu ya Bu ya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada Ibu persiapan fisik pada Ibu meliputi yang pertama itu pemeriksaan TTV, suhu nadi, frekuensi nadi, dan tekanan darah. Nah, ada lagi pemeriksaan status gizi, berat badan, tinggi badan, lila, dan tanda-tanda anemia. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan darah rutin, HB, golongan darah, dan rhesus. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan urin, itu rutin. Dan selanjutnya ada pemeriksaan lain jika diperlakukan gula darah atau IMS, HIV/AIDS, malaria, thalassemia, hepatitis B, dan CURS. Gitu ya Bu ya. Dan selanjutnya di sini saya menunjukkan kepada Ibu untuk melakukan pemeriksaan jika Ibu berencana hamil ke fasilitas kesehatan terdekat. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu jika ingin hamil, Ibu harus ke tenaga medis yang lain untuk pemeriksaan apa saja yang Ibu bisa lakukan untuk bisa hamil. Gitu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya sampai di sini apakah Ibu ingin bertanya dulu? Tidak Bu. Baik, kalau belum bertanya kita lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu bahwa persiapan gizi pada Ibu meliputi Ibu harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah-buahan, dan minuman. Nah, selanjutnya konsumsi tablet tambah darah dan asam folat. Nah, selanjutnya mengunjungi tenaga kesehatan terdekat jika Ibu mengalami KEP atau anemia untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, selanjutnya Ibu biasakan minum air putih 8 gelas per hari. Hindari
minuman teh, kopi setelah makan ya Bu ya. Batasi konsumsi garam atau gula dan lemak dan minyak gitu ya Bu ya. Nah baik, di sini saya juga akan menjelaskan pada Ibu bahwa imunisasi tekanan darah pada ibu hamil itu merupakan imunisasi lanjut yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Setiap calon ibu diharapkan untuk mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap. Nah, selanjutnya ibu menganjurkan pada ibu untuk datang ke tenaga kesehatan. Jadi, ibu datang ke tenaga kesehatan untuk imunisasi tetanus dan ibu untuk melengkapi status imunisasi tersebut ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada ibu cara menjaga kesehatan atau organ reproduksi. Yang pertama, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Terus, menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang menyerang keringat dan tidak ketat. Selanjutnya, membersihkan organ genitalia luar dari depan ke belakang. Gitu ya Bu ya. Terus memakai handuk yang bersih, keringkan dan lembab atau tidak berbau, mengurangi frekuensi penggunaan gitu ya Bu ya. Terus cairan membilas vagina dengan air yang bersih. Terus tidak memakai pembalut tipis dalam waktu lama, menggunakan pembalut ketika menstruasi, mengganti itu jika ibu sudah menstruasi, ibu harus mengganti pembalutnya 4 kali ya Bu ya dalam sehari gitu Bu. Nah, selanjutnya di sini ibu wajib bahagia agar kehamilan perjalanan dengan lancar ya Bu ya. Stres pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi di kandungan tubuh menjadi anak yang mudah stres. Jadi misalkan kalau ibu sudah hamil, ibu tidak boleh stres, ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, dibantu oleh suami. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi pada saat ibu hamil, Bapak harus menjaga ibu dengan baik dan benar agar ibu dan calon bayi Bapak nanti itu sehat. Begitu ya Pak, Bu? Ya Bu. Baik Bu, penjelasan saya rasa hari ini sudah cukup kepada Ibu. Dari penjelasan tadi, apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Sudah Bu, ini saya sudah sedikit mengerti. Dan kalau begitu, makasih atas penjelasannya. Dan saya sama suami saya izin pamit dulu ya Bu. Ya, ini belum resmi suami istri kan, masih calon kan? Iya. Ya. Baik Pak Bu, nanti saya akan memberikan hasil ini kepada Ibu ya Pak ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Ibu, silakan hati-hati ya Pak. Ya, makasih Bu. Ya.